Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Egy Durjana yang kabur ke luar negeri menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak terlibat soal kasus ijazah S1 Pak Joko Widodo. Tidak ikut-ikutan Roy Suryo CS. Ini disampaikan oleh perwakilannya Rasman Nasution di Jakarta di depan media. Dan juga ini ada video yang mana Tifa ancam bongkar ijazah Gibran walaupun nanti dia dipenjara. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kami tidak akan mundur selangkah pun, Pak. Ya, jadi ijazah ini sudah selesai. Ijazah palsu Joko Widodo secara scientific base sudah selesai. Nanti Bapak akan bisa melihat dari dari kedua teman kami. Nanti Pak, mau di penjara, mau di luar penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran Raka Buming Raka. Dengarkan tuh baik-baik. Sudah ada bahan-bahannya dan nanti akan beruntun. Kami tidak peduli, ya kami tidak peduli. Memang penjara bikin kami takut? Tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran, tidak ada yang bisa memenjarakan hati, tidak ada yang bisa memenjarakan jiwa. Nggak takut tapi ngancam kalau jadi tersangka, kalau kami di penjara rusuh katanya di video sebelumnya teman-teman. Itu ada tuh. Sama seperti Bambang Tri, masa kami kalah berani sama Bambang Tri? Bambang Tri di penjara 6 tahun tidak jerah, dia lanjutkan lagi di penjara tidak apa-apa. Memangnya kami terus berhenti gitu? Enggak. Rekan-rekan kami dari seluruh dunia akan berteriak, akan menjadi murid-murid kami punya murid-murid, akan melanjutkan apa yang kami lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena ini sekali lagi soal hak asasi manusia, maka saya harus memberikan preface seperti ini, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau jadi murid si Tifa? Ayo, siapa? Mohon maaf, Pak Joko Widodo ini sebenarnya sudah menurunkan derajatnya menurut saya dengan melaporkan orang-orang yang hanya selevel kami. Silakanlah melaporkan sesama mantan presiden atau presiden negara lain supaya sesama derajatnya dia gitu kan kira-kira. Lucu nih si Michael Sinaga. Sebut derajat Pak Jokowi turun karena melaporkan mereka. Kalian itu yang nggak tahu diri. Udah tahu nggak selevel kalian, berani juga nantangin Pak Jokowi. Hah? Nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, padahal bukti nggak ada sama sekali. Udah mau jadi tersangka, bakal dipenjara, baru koar-koar. Katanya nggak takut jadi tersangka, nggak takut dipenjara. Ini gimana teman-teman? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya selaku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta hari ini menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dan Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Ini poin. Jadi saya sendiri kaget ketika saya tanya, ya, jadi abang yang dipersoalkan apa sebenarnya Pak Egy? Kan begitu. Yang ada di framing rakyat, ya, bahwa urusan ijazah S1 Bapak Jokowi yang diributkan Roy Suryo CS itu adalah ijazah S1 Universitas Gajah Mada. Itu clear. Ternyata faktanya bukan begitu. Bang Egy Sujana, beliau ini kalau istilah hukum kita tempus dan delik, gitu ya. Kalau Bapak Egy Sujana yang dipersoalkan Pak Egy adalah ijazah SMA Bapak Jokowi. Ijazah SMA ini pun posisi Bang Egy adalah sebagai kuasa hukum dari Bapak Bambang Tri dan Gus Nur. Paham ya? Dan Gus Nur sudah mendapat amnesti dari Bapak Presiden Prabowo. Sedangkan urusan ijazah SMA yang diduga palsu menurut Bang Egy itu sudah dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Solo. Dan pada saat yang bersamaan Pak Bambang Tri dan Gus Nur sudah diproses dan ditahan.
terkait dengan dugaan terkait dengan palsu atau tidaknya ijazah SMA ini, Pak Egy telah melakukan tugasnya sampai di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan itu menjelaskan bahwa tugas Bapak Egy Sujana atau Bang Egy Sujana sudah selesai. Jadi ini sekarang di framing seolah-olah Bang Egy ikut bersama dengan Roy Suryo CS kaitannya dengan ijazah S1 Gajah Mada. Jawabnya tidak ikut dan tidak mau ikut. Nih klik. Egy Sujana cuci tangan dan cari selamat. Bye-bye Roy Suryo CS, kata Egy Sujana. Egy Sujana nggak mau ikut-ikutan Roy Suryo CS. Cari selamat, dia kabur ke luar negeri. Penyidik gitu ya, memanggil seseorang itu ya, pasti ada dasarnya. Karena itu disebutkan di dalam LP misalnya, itulah yang dipanggil. Kalau sekarang ya, kalau kita berkilah bahwa orang banyak sekali kayak gitu nanti akan ditangkap, yang bukan. Ini justru membuktikan ya bahwa di dunia ini penuh banyak dengan tindakan-tindakan yang dalam tanda petik bisa dikatakan melanggar hukum. Tapi polisi pasti hanya pilih-pilih siapa yang dilaporkan ditangkap kayak gitu. Justru ini menunjukkan ya, ini susahnya karena apa? Ini berkaitan dengan masalah kebebasan berpendapat. Menyampaikan pendapat lewat ITE dan sebagainya itu. Tapi penyampaian pendapat itu kan berbeda-beda. Ada yang masuk di dalam jeratan undang-undang ITE. Justru inilah akan dibawa ke pengadilan yang seperti ini nih patut nggak dihukum apa tidak seandainya memenuhi unsur. Kan gitu kan. Dan dalam menentukan ini unsurnya itu ada apa tidak, polisi setelah menerima bukti tadi di cross check dengan yang bersangkutan, oh iya memang betul, dia akan tanya pada saksi ahli, Pak, kalau kebebasan berpendapat dengan caranya begini ini sudah memenuhi unsur apa tidak gitu. Ahli itu akan melihat nanti, kalau ahli dari ITE dia melihat dari kacamata apakah itu melanggar undang-undang ITE apa tidak. Ahli bahasa akan menilai kata-katanya itu apa memang betul-betul menghina apa tidak. Ahli pidana akan melihat apakah ini ada mens rea yang bersangkutan itu untuk membantu penyebaran fitnah dan sebagainya. Mens rea, niat jahat. Disitulah itu nanti akan dibuktikan ya bahwa ini tadi termasuk dalam kebebasan berpendapat atau termasuk dalam pidana. Ini harus diproses Pak ini. Nah perkara nanti kemudian polisi setelah nanya-nanya itu, wah ternyata tidak cukup bukti, ya mungkin dia tidak jadi tersangka. Tapi kalau itu dia sudah cross check benar, kemudian tanya ahli semua mengatakan iya, ya ini pasti kirim ke jaksa. Prosesnya cuma sederhana gitu ya. Tapi ini rumitnya karena apa? Karena ini kasusnya kasus yang memang yang namanya ujaran kebencian itu kan memang sangat ya, pasal karet ataupun apa gitu. Justru inilah maka harus diuji di pengadilan. Kalau itu semua dibiarkan, nanti semua orang dengan kayak gitu, dengan bebasnya gitu. Gimana tanggapan kalian soal ancaman Siti Pak tadi yang akan bongkar ijazah Gibran walaupun mereka di penjara? Dan Egy Durjana yang kabur ke luar negeri dan menegaskan melalui perwakilannya Rahman Nasution ya, menegaskan kalau Egy Durjana ini tidak ikut-ikutan Roy Suryo CS alias tidak terlibat. Nah ya, udah cuci tangan, udah cari selamat semua. Silahkan ketik komentar kalian terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki. Saya Akbar CK mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.